Selamat siang teman-teman dan Soria. Kita kembali beribadah kepada Tuhan pada Minggu pada siang hari ini jam 11 lewat. Mari kita menyiapkan diri kita, hati kita untuk memuji menyembah Tuhan pada siang hari ini. Sebelum itu saya berharap anak-anak GW yang teen maupun yang youth selalu dalam keadaan yang sehat. Jangan lupa selalu cuci tangan ya. Cuci tangan, terus pola kehidupan dijaga dengan sehat, selalu berolahraga. Jangan lupa juga berdoa ya, kemanapun senantiasa selalu berdoa. Oke, kita akan mulai ibadah pada siang hari ini. Mari siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mau menyanyikan satu lagu, satu hal yang kita rindu. Kiranya kita semua selalu rindu dekat sama Tuhan. Kiranya kita selalu menyerahkan kehidupan kita dalam situasi apapun yang kita alami, khususnya mungkin pada saat ini. Kiranya kita selalu berserah kepada Tuhan. Dan menikmati
Mungkin pada siang hari ini beribadah ya Bapak di rumah, kiranya berkat Tuhan, jamahan Tuhan, Roh Kudus-Mu ya Bapak terus menjamah anak-anak Suaria ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kiranya ya Bapak kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian pada firman-Mu ya Bapak. Hamba berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapak pada siang hari ini. Engkau jamah ya Bapak, Engkau berkati. Kiranya Roh Kudus-Mu ya Bapak yang berbicara ya Bapak. Kiranya anak-anak Suaria pun ya Bapak dapat terberkati ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Sekali lagi ya Bapak, tutup fokus kami. Jauhkan kami ya Bapak dari roh-roh jahat ya Bapak yang mungkin akan mengganggu. Kiranya kuduskan ya Bapak setiap kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan sharing firman-Mu pada siang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Oke teman-teman Suaria, kita akan menyaksikan sharing firman Tuhan pada siang hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Bapak Pendeta Andreas Gunawan untuk menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Hai, God's Warriors. Saya berharap kita semua ada dalam berkat kasih karunia Tuhan. Ya, lagu yang tadi kita nyanyikan saya harap tidak membingungkan kalian. Memang kita rindu yang namanya baik Tuhan. Satu hari di rumah Tuhan lebih berharga dari 1000 tahun di tempat yang lain. Namun, saya harap kalian tidak bingung ya, bahwa saat sekarang ini kita gak diberi kesempatan untuk berkumpul di bait Tuhan. Saya hanya ingin katakan ini, God's Warriors, yang dimaksud dengan bait Tuhan adalah diri kita sendiri. Sama seperti waktu kita berkumpul hari ini, saat kita sama-sama membuka hati di hadapan hadirat Tuhan. Kita sedang berada di hadirat Tuhan, kita ada di bait Tuhan. Dan saya ingin supaya kita semua membaca, mempelajari firman Allah yang akan membuat hati kita membara, hati kita penuh dengan rasa syukur, dengan penuh kasih dan pengharapan di dalam Tuhan. Izinkan saya membacakan buat kita semua Roma pasal 13 ayat yang ke-12 dan berikutnya. Saya akan baca dalam firman Allah yang hidup. Begini firman Allah: malam hampir lalu dan fajar akan segera menyingsing. Hari kedatangannya akan segera tiba. Oleh karena itu, tinggalkanlah perbuatan jahat dan jalanilah kehidupan yang benar, sebagaimana patut bagi kita yang hidup di dalam terang. Berlakulah patut dan benar dalam segala sesuatu yang saudara lakukan, sehingga orang tidak dapat mencela kelakuan saudara. Janganlah menghabiskan waktu untuk berpesta pora, bermabuk-mabuk dengan perzinahan, hawa nafsu, atau dengan perkelahian, atau dengan perasaan iri. Dan ayat yang penting kita tutup di ayat yang ke-14. Tetapi mintalah kepada Tuhan Yesus Kristus penolong saudara untuk hidup layak. Jangan merencanakan untuk bersenang-senang dalam kejahatan.
kasih Tuhan, God's warriors, kalian adalah orang-orang yang diharapkan tampil di lini paling depan di peradaban yang saat sekarang ini. Mungkin banyak pertanyaan, bagaimana kita bisa tampil di tengah kehidupan ini yang begitu penuh dengan pergumulan. Banyak orang yang merasa takut melihat hari esok. Kita sedang memasuki bulan yang keempat, bulan yang ketiga. Kita dicekam oleh berbagai informasi yang mungkin buat anak-anak muda itu juga bisa membuat kita khawatir. Namun pada kesempatan ini firman Allah berkata sangat jelas buat kita. Yang pertama, malam hampir berlalu, fajar akan segera menyingsing. Firman Allah ini bercerita tentang satu perubahan dari sebuah peradaban. Saya sangat percaya apa yang kita alami hari ini itu menandakan kepada kita bahwa bumi kita sudah aus, sudah usang, dan sebentar lagi akan berakhir. Malam akan datang dan fajar baru. Satu hal yang penting buat kita di awal dari renungan ini, ada fajar baru, ada keberadaan yang baru, ada eksistensi yang baru, yaitu hari kedatangannya. Nah, kita mengatakan hari kedatangannya akan segera tiba. Oleh karena itu ada banyak hal yang kita harus perjuangkan. Mari kita bersama-sama God's Warrior. Tadi di awal saya katakan orang-orang yang rindu bait sucinya dipakai oleh Tuhan, ya, dia benar-benar menjadi bagian yang integral di dalam kerajaan Tuhan. Khususnya ada bagian terakhir dari perjalanan hidup manusia. Ya, mari kita sama-sama menyongsong yang disebut fajar baru di dalam kehidupan kita. Persiapkan diri sebagai mempelai perempuan yang harus bersih hidupnya, harus suci. Tuhan menginginkan kita memakai pakaian pengantin putih dan bersih. Oleh sebab itu, ayat-ayat firman Tuhan yang kita dengar hari ini mengatakan bahwa kita harus meninggalkan perbuatan jahat. Perhatikan, kita masih terus-menerus terbabit oleh keadaan manusia yang semakin hari semakin tidak jelas kepribadiannya. Paulus di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 di sana mengatakan bahwa pada bagian terakhir dari kehidupan ini menjadi hari-hari yang susah, hari-hari yang sulit, karena manusia menjadi semakin egois. Bisa dibayangkan manusia sudah mencapai angka 7 miliar lebih, mungkin 8 miliar, ya. Dan semua berlomba-lomba untuk mengisi kehidupan ini, mengikuti keinginan hawa nafsunya. Betapa sulitnya hidup di era seperti ini. Tapi saya bersyukur kalau ayat firman Allah mengatakan akan segera berakhir masa di mana malam akan berlalu, fajar akan menyingsing. Tapi perhatikan baik-baik, God's Warrior, mari kita meninggalkan perbuatan jahat. Hiduplah benar, itu dikatakan oleh firman Tuhan. Hiduplah benar, hiduplah teratur, hiduplah di dalam God's will, di dalam God's way, di dalam God's time. Kita harus terus-menerus memacu hidup kita untuk hidup benar, ya. Hidup di dalam sebuah keyakinan, hidup di dalam sebuah target-target objektif yang dikehendaki oleh pencipta kita, ya. Mari kita belajar bersama-sama, terbuka kepada firman Tuhan di setiap waktu yang kita punya. Cintai saat teduh bersama dengan Tuhan. Cintai bait suci yang sudah diperbaharui oleh Tuhan dalam kehidupan kita yang sudah dimulai di atas salib. Mari kita perhatikan ada bagian-bagian yang secara serius ditulis oleh firman Tuhan. Berlakulah di ayat yang tadi kita baca. Saya ulangi sekali lagi. Berlakulah patut dan benar dalam segala sesuatu yang saudara lakukan, sehingga orang tidak dapat mencela kelakuan saudara. Jangan sampai hidup kita menjadi celah di tengah kerumunan massa yang begitu luar biasa. Dikatakan oleh firman Tuhan, jangan menghabiskan waktu untuk berpesta pora.
bermabuk-mabuk, berzina, melampiaskan hawa nafsu, berkelahi, dan iri hati. Kalau kita mengkomparasi ini dengan apa yang dikatakan Paulus di dalam 2 Timotius 3, semua itu terjadi menjadi tanda akhir zaman. Saudara yang dicintai Tuhan, mari kita belajar hari ini untuk memperbaiki setiap kebiasaan kita, kepribadian kita. Ya, dikatakan oleh firman Tuhan, jangan lagi berpesta pora, jangan lagi bermabuk-mabukan, jangan berzina, melakukan hal-hal yang berhubungan dengan hawa nafsu. Tetapi mari kita hidup menurut kehendak Tuhan. Poin yang penting yang tadi dalam pembacaan ayat yang terakhir dikatakan, tetapi mintalah agar Tuhan Yesus Kristus menolong saudara untuk hidup layak, bijak, untuk tidak sembarangan menjalani kehidupan kita. Saudara yang cintai Tuhan, saya ingat lagu lama yang mengatakan, zaman sekarang berjagalah. Lihat, dunia bergelora, kedengaran sana sini, banyak berita yang tidak menyenangkan. Kita harus berlindung di sabda Tuhan. God's Warriors, mari kita bersama-sama terus meningkatkan iman keyakinan kita bahwa kita adalah orang-orang tebusan. Saat-saat dimana kita harus bergumul dengan sesuatu yang mungkin sulit untuk dihadapi, tapi Tuhan berkata, mintalah pertolongan daripadanya, maka kita akan tampil sebagai mempelai perempuan yang bersih di hadapan Tuhan. Manakala dia datang pada kali yang kedua, God's Warriors, kalian ada di lini paling depan, menjadi kebanggaan bagi Tuhan Yesus. Sama-sama kita membuat komitmen pada hari ini, pada siang ini. Buatlah komitmen untuk percaya bahwa hidup kita akan terus dibimbing oleh Tuhan. Tuhan Yesus akan menolong kita untuk kita bersenang-senang bukan karena hawa nafsu dan kejahatan, tapi kita berbahagia di dalam kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati God's Warriors. Tetaplah berdoa bersama-sama. GSJA memiliki sebuah sarana untuk kita bisa berdoa bersama-sama. Mari ikuti segala sesuatu yang dilakukan oleh GSJA Iktus. Kalian adalah bagian dari GSJA Iktus. Teruslah menjadi tentara bagi Tuhan Yesus. Kita akan nyanyikan lagu ini sebelum saya akan berdoa buat kalian. Zaman sekarang berjagalah. Betapapun pergumulan kita tidak mudah. Banyak prediksi yang mengatakan bahwa hari-hari ini akan menjadi hari-hari yang sangat membingungkan. Perekonomian dunia akan hancur. Ancaman antikris mulai. Saya mendengar berita bahwa sedang diupayakan sebuah pemerintahan di dalam satu lembaga
Betapa sulitnya masa itu. Semua harus diberi tanda, baik di jidat ataupun di lengannya. Sesuatu yang sulit sekali. Tapi percayalah, hari ini rahmat Tuhan buat God's Warriors. Engkau akan dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Parakletos penolong. Tetaplah di dalam Dia. Dan percayakanlah hari depan kita ke dalam tangan Tuhan. Sekali lagi, bukan kuat dan gagah kita, tapi oleh Rohnya juga. God's Warriors menjadi bagian yang integral dalam kerajaan Tuhan. Sekarang, besok, dan untuk selama-lamanya. Bapa di sorga, hamba secara khusus berdoa untuk God's Warriors, khususnya buat God's Warrior yang ada di gereja Iktus. Begitu juga secara umum anak-anak Tuhan, anak-anak muda yang ada di seluruh dunia ini. Kami sedang menghadapi ancaman peperangan yang besar melawan kejahatan. Kami harus berperang melawan berbagai kekhawatiran, ketakutan, ketidakpastian. Tapi kami percaya hari ini Tuhan, firman berkata, saat kami minta tolong kepada Tuhan, Tuhan akan luruskan jalan kami. Tuhan akan pegang langkah kami ke depan. Tidak peduli apa yang terjadi di hari yang akan datang. Bersama dengan Tuhan kami pasti bisa. Kami pasti berhasil. Sampai pada akhirnya kami akan menjadi mempelai perempuan yang akan disandingkan dengan Tuhan Yesus sebagai mempelai laki-laki. Bapak Surgawi, berkatilah setiap kehidupan anak remaja, anak kaum muda, God's Warriors. Di dalam nama Yesus, pakai hidup mereka menjadi tangan yang penuh dengan kasih dan kuasa, yang bisa menyelamatkan banyak anak muda yang lain. Hamba berdoa Tuhan, pakai God's Warrior di tempat ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kerajaan Tuhan, yang akan menjadi kemuliaan Tuhan di akhir zaman. Sekali lagi Tuhan, lengkapi anak-anak muda dengan kuasa, sehingga mereka benar-benar bisa memisahkan mana yang boleh mereka kerjakan, mana yang tidak boleh mereka lakukan. Tuhan berkati anak-anak muda dimanapun mereka berada, menjadi tangan Allah yang terulur, sehingga banyak orang lain di sekeliling mereka yang boleh dibawa datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk proteksi Tuhan atas mereka dimanapun mereka berada. Berhubungan dengan wabah COVID-19, hamba berdoa secara khusus Tuhan, lindungi anak-anak-Mu, proteksi mereka dengan kekuatan-Mu, sehingga kami tetap aman, tetap menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Dan pujilah nama Tuhan. Kami menyerahkan segenap hidup kami hari ini, besok dan untuk selama-lamanya. Dan pujilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara sekalian.